Hari ini kita mau lanjut bahas penggenapan perjanjian Sulu. Terakhir kita bahas tentang Yakub. Hari ini kita mau mulai bahas tentang Yusuf. Kita akan lihat Yusuf sambil kita nge-review kehidupan Yakub itu bagaimana. Nah, saya bikin dua timeline. Yang atas itu umur Yakub, yang bawah itu umur Yusuf. Yakub memperanakan Yusuf pada usia 90 tahun. Nah, saya bagi kehidupan Yusuf itu dalam berbagai usia penting. Yang pertama itu usia 6 tahun, usia 16 tahun, yang di atas itu usia papanya ya, jadi usia mereka secara bersamaan di waktu yang sama. Terus usia 17 tahun, usia 30 tahun, usia 40 tahun, 57 tahun. Nah ini nih, jadi ini tahun-tahun penting kehidupan Yusuf. Kita hari ini akan bahas sampai dia umur 40 aja ya. Nah, yang pertama, kita akan lihat 6 tahun kehidupan awalnya Yusuf. Ini sebenarnya kita mau review kehidupan Yakub sih. Ini masa Yusuf tinggal di rumah Laban, kakek Laban ya. Yusuf mungkin bertumbuh sambil melihat bagaimana papanya itu kian hari kian kaya, kian banyak ternak. Lalu tiba-tiba suatu hari nggak tahu kenapa mereka tiba-tiba kabur, lari. Kita nggak bisa tahu seberapa banyak yang diingat oleh Yusuf karena dia masih kecil banget. Nah, pada waktu dia umur 6 tahun, mereka lari dari rumah Laban. Lari. Nah, untuk membantu kita memahami peristiwa-peristiwa waktu Yakub kemarin lari dari rumah Laban, kita harus analisa umur dari anak-anaknya Yakub berapa aja ya. Nah, Yakub itu umur 76 kan lari ke rumah Laban. Kemudian selama 7 tahun dia bekerja, jadi umur Yakub itu 83 tahun waktu dia kawin sama Lea. Kemudian paling cepat tahun depan umur 84 itu Ruben lahir. Karena Yakub itu keluar dari rumah Laban usia 96 tahun, maka kita tahu Ruben itu paling tua umurnya 12 tahun. Ruben ya. Sedangkan Yusuf yang lahir umur 90, Yakub umur 90, umur Yusuf itu cuma 6 tahun. Jadi usia anak tertua itu 12 tahun, anak terkecil itu 6 tahun. Jadi masih kecil-kecil banget. Ada 11 anak kecil-kecil banget. Satu cewek kecil-kecil banget. Terus mereka pergi dari rumah Laban dan akhirnya apa? Tinggal di Sikem. Ya kan? Peristiwa mereka ketemu Esau, terus kemudian mereka berdamai dengan Esau, lalu beli tanah di Sikem. Tinggal di sana. Nah, dari umur 6 tahun sampai 16 tahun, 10 tahun ya di sana, itu di Sikem itu damai. Secara luar kehidupan mereka tuh biasa-biasa aja, damai lah. Tetapi kita tahu secara rohani itu telah terjadi kemerosotan. Nah, tahun ke-10 tinggal di situ, waktu Yusuf umur 16 tahun, terjadilah peristiwa Dina diperkosa, terus Simeon dan Lewi itu menggunakan perjanjian sunat untuk membunuh semua laki-laki di Sikem. Kemudian Tuhan serukan pertobatan. Tuhan serukan Yakub untuk seluruh berhala dalam keluarga dibuang, harus menguduskan diri, mentahirkan diri, dan harus menuntaskan janjinya di Betel. Nah, jadi mereka semua lari dari Sikem menuju ke Betel. Setelah selesai membuat mesbah, menunaikan apa ya janji Yakub. Nah, mereka semua pergi menuju ke rumah Ishak ke Hebron. Tetapi dalam perjalanan Yusuf ini kehilangan ibunya. Ibunya mati ketika melahirkan adiknya. Benyamin adiknya. Jadi
Jadi Yusuf sama Benyamin tuh selisihnya jauh banget, 16 tahun. Jauh banget, 16 tahun. Nah, jadi bagi Benyamin, keluarga terdekatnya tuh cuman ada papanya sama ada kakaknya, Yakub. Kakaknya Yusuf. Cuman itu doang. Nah, lalu kemudian mereka sampailah di Hebron. Sampai di Hebron di rumah Ishak. Nah, ini dari umur 16 sampai umur 17. 1 tahun tinggal di sini, di rumah Ishak, itu terjadi pewarisan iman. Kalau selama ini anak-anak Yakub itu cuma terima pewarisan iman dari Yakub aja, sekarang bisa dikonfirmasi lewat Ishak juga, bahkan bisa ditambahkan langsung. Ishak bisa cerita, dulu aku dikorbankan tuh seperti apa, perjanjian sulu Tuhan berikan kepada Abraham itu seperti apa. Jadi generasi keempat, ini kumpulan generasi keempat tuh bisa tahu, oh janji Tuhan tuh generasi keempat tuh ini. Gitu. Nah, jadi selama 1 tahun tinggal di Hebron. Kemudian ketika umur 17 tahun, nah suatu peristiwa besar terjadi. Yusuf diutus cari kakak-kakaknya. Yusuf usia 17 tahun ya, dia disuruh cari kakak-kakaknya. Kalau teman-teman lihat di sini, di ayat 13, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Saud Yusuf, iya Bapak. Jadi Yusuf itu disuruh cari kakak-kakaknya. Terus sampai ayat 16, aku mencari saudara-saudaraku, tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba. Jadi kalau lihat petanya, dari Hebron, itu ya, jadi Yusuf tuh cari kakaknya tuh jauh, muter-muter. Muter-muter, cari kakaknya. Nah, namun, ketika bertemu dengan kakak-kakaknya, Yusuf malah mau dibunuh oleh kakak-kakaknya. Mereka berunding. Ruben bilang, kalau baca di ini ya, Kejadian 37 ayat 19, kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini, lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Terus Ruben bilang, bagaimanapun juga kan dia adik kita, jadi kita nggak boleh bunuh dia. Mendingan kita cemplungin aja ke sumur, lemparin ke dalam sumur. Maksudnya si Ruben nanti mau tolong. Tapi nggak disangka-sangka ternyata jadi pas Yusuf datang dibuka pakaiannya, dia dicemplungin ke dalam sumur, dibiarin di situ kakak-kakaknya makan. Nah, nggak disangka ada pedagang lewat. Pedagang lagi mau ke Mesir. Terus Yehuda bilang, kalau baca di ayat 26 ya, lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Nah, saudara-saudaranya sepakat. Oke, sepakat. Jadi, saudara-saudaranya semua jual Yusuf ke pedagang itu. Kemudian kakak-kakaknya pulang sambil bawa jubah Yusuf, tunjukin sambil dilumurin darah kan, darah binatang ditunjukin ke Yakub. Yusuf mati gitu. Nah, jadi minggu lalu kita tahu bahwa ini adalah masa-masa tersulit dalam kehidupan Yakub. Secara berurut-urut anak-anaknya diperkosa, anak-anaknya menjadi pembunuh, terus kemudian istrinya mati, papanya mati, sekarang apa? Anaknya pun mati, anaknya mati. Nah, jadi sebenarnya apa yang terjadi antara Yusuf dan kakak-kakaknya? Kalau kita baca di Kejadian 37 ayat 2, Yusuf itu tukang ngadu, tukang ngelaporin. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Jilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi kesalahan-kesalahan dan kejahatan saudaranya itu suka dilaporin sama Yusuf. Kakak tuh begini, 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 gitu. Laporin.
Kemudian ayat 3-4 dicatat seperti ini, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Sebenarnya anak yang lahir di masa tuanya itu Benyamin. Tapi bagi Yusuf, bagi Yakub, Yusuf ini apa ya, kayak anak kesayangan lah, paling disayang. Jadi dikasih baju yang sangat indah. Nah, di ayat 4, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Jadi hal Yusuf diberikan pakaian yang maha indah itu dilihat. Kalau bahasa aslinya itu ya, dilihat dengan seksama, diinspeksi, kemudian eh, mereka mikir. Nah, jadi fakta bahwa ayah telah menyuruh membuat jubah yang maha indah buat Yusuf, semua peristiwa ini, hal itu ya, dilihat oleh saudara-saudaranya, dianggap oleh saudara-saudaranya, dipertimbangkan atau dimengerti oleh saudara-saudaranya sebagai sesuatu yang ayahnya lebih mengasihi. Dibandingkan kami semua, ayah itu lebih mengasihi. Mereka lihat peristiwa itu dan mereka pikir, wah ayah berarti sayang banget sama dia. Itu yang mereka mengerti. Itu yang mereka setuju dan sepakati. Nah, seseorang yang lebih dikasihi, peristiwa ini membuat apa ya, seperti memberikan alasan untuk membangkitkan rasa benci bagi saudara-saudaranya. Rasa benci ini ditunjukkan lewat apa? Ketika bercakap-cakap dengan Yusuf, atau raut wajah mereka, atau apa ya, bahasa tubuh mereka itu sudah tidak ramah. Bahkan mungkin ketika mereka berbicara, bukan berbicara dengan Yusuf, tapi hanya berbicara topiknya Yusuf aja, itu nadanya udah nggak enak. Kayak tadi kan, dia tuh, pemimpi itu datang. Udah nggak enak. Kenapa dia disebut pemimpi? Karena Yusuf itu ada dua mimpi. Kalau lihat mimpi yang pertama, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Kebencian itu kebencian itu udah ada, tapi jadi makin bertambah-tambah. Terus mimpi yang kedua, dia mimpi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah kepada Yusuf. Maka apa yang terjadi? Iri hati. Jadi yang selama ini benci, jadi apa? Iri hati. Iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Jadi kalau kita lihat ya, fasenya tuh, mereka, saudara-saudara Yakub, saudara-saudara Yusuf tuh melihat dan mendengar sesuatu, timbul kebencian. Kemudian dengar lagi sesuatu, timbul iri hati. Pertama dia melihat, mereka melihat peristiwa papanya bikin baju, mereka benci. Dengar, mereka benci. Dengar lagi mimpi yang kedua, iri hati. Sedangkan ayahnya, kalau ayahnya dengar mimpi itu, ayah tegur, kamu mimpi apa sih? Masa kan ayah dan ibumu harus nyembah kamu? Tetapi meskipun begitu, ayahnya menyimpan dalam hati. Kalau Inggrisnya tuh kept in mind, disimpan dalam pikiran. Kalau bahasa Ibrani itu samar. Artinya menjaga, mengamati, atau apa ya, menyimpan dengan tujuan untuk menjaga sambil diperhatikan apakah benar terjadi atau enggak. Jadi mereka itu melihat hal yang ketika Yusuf pakai baju yang maha indah, saudara-saudaranya melihat, papanya juga melihat. Mimpi, saudara-saudaranya melihat, papanya juga lihat. Jadi mereka semua melihat hal yang sama, mendengar hal yang sama. Yang beda apa?
Yang beda itu hati. Beda itu hati. Ketika Yakub lihat jubah yang maha indah dipakai Yusuf, anaknya itu, maka bagi Yakub gimana? Wah, sangat pantas, sangat cakep, tampan, sangat cocok dipakai Yusuf. Tapi sedangkan kalau dilihat oleh saudara-saudaranya gimana? Pakaian maha indah itu dilihat saudara-saudaranya bagaimana? Itu bahkan bikin apa ya? Bikin gondok. Jadi kita tuh harus hati-hati dengan apa yang namanya kebencian. Harus hati-hati. Nah, coba ada yang bisa bantu baca? Amsal 10 ayat 12. Ada yang rela baca? Amsal 10 ayat 11. 12. Ya, Shalom, silakan. boleh baca. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amin. 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 Jadi kalau kita mereview kehidupan kita, ada nggak hari ini orang-orang yang kita benci? Apa sih yang bikin kita benci? Kita lihat apa atau kita dengar apa sih? Atau mereka melakukan apa sih sampai kita bisa benci? Karena kalau kita benci ya, jangankan dia ngomong, dia nafas pun kita bisa benci. Bisa kesel gitu. Nah, jadi saudara-saudaranya itu mendengar dan melihat Yusuf tuh dengan suatu kebencian. Jadi hati. Sama seperti Yesus ya. Waktu Yesus datang, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu melihat Yesus dan mendengar Yesus itu makin benci. Nah, kalau kita lihat mimpi dari Yusuf, dua mimpi ini bukan kebetulan, tetapi apa yang telah Allah rencanakan dan pasti Allah akan genapi. Dua mimpi ini mewahyukan bahwa nanti di kemudian hari 11 saudara-saudaranya itu benar-benar akan menyembah. Menyembah bukan karena terpaksa, tapi menyembah karena benar-benar rela dan menyerah. Menyerah kepada Yusuf. Nah, kemudian dia dijual ke pedagang. Sampai di Mesir, dijual lagi oleh pedagang itu, dibeli oleh Potifar. Akhirnya menjadi pengurus keluarga Potifar. Kalau kita lihat catatan di Alkitab, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan Ismail yang telah membawa dia ke situ. Dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Nah, Yusuf menjadi pengurus keluarga Potifar. Ini catat di Kejadian 39 ya. Yusuf mengabdi dengan sepenuh hati di situ, dengan setia pada Potifar, dan bahkan Allah memberkati. Ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Jadi Allah memberkati Potifar gara-gara Yusuf, dan Potifar tahu. Jadi dia kasih kekuasaan kepada Yusuf. Kira-kira 10 tahun dia tinggal di sini, terjadilah istrinya Potifar itu mulai rayu-rayu. Karena dia minta Yusuf, dia selalu rayu Yusuf yang tampan itu untuk tidur dengan dia. Hari demi hari. Namun hari demi hari juga Yusuf menolak. Selalu menolak. Kalau apa ya? Kalau di ajaran agama yang mirip-mirip ajaran agama lain, yang mirip-mirip sejarahnya, katanya tuh Yusuf tuh saking gantengnya sampai orang-orang itu kalau ngelihat sambil ngupas buah-buahan tuh nggak sadar, katanya tangannya bisa kekupas gitu tanpa sadar, saking gantengnya. Nah, jadi Potifar ini
selalu mengajak Yusuf untuk tidur dengan dia. Tetapi Yusuf selalu menolak. Akhirnya, kalau baca di ayat 9, Yusuf bilang begini, bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasa daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dia bilang begitu. Jadi, apa rahasia Yusuf bisa menolak godaan Potifar? Godaan Potifar, godaan istri Potifar. Itu karena Yusuf hidup sambil percaya bahwa dimanapun dia berada, Tuhan mengawasinya. Kalau dulu Yakub, waktu dia lari dari Esau, dia sampai di Betel, di Luz ya, dia nggak tahu kalau ada Allah di situ. Dia taunya Allah itu ya di tempat papanya. Tapi ketika sudah sampai di Luz, dia lihat penglihatan tangga, dia baru sadar, ternyata di sini pun ada Allah. Dalam perjalanan hidupnya dia baru tahu, ternyata di rumah Laban pun ada Allah. Tapi Yusuf, nah kalau Abraham, Ishak, Yakub itu semua 3 tokoh ini ketemu Allah, Yusuf nih sama sekali nggak ketemu Allah. Tapi Yusuf itu kayak apa ya? Kayak intisari dari semua iman Abraham, Ishak dan Yakub itu kayak semua itu dikompres dan masuk ke Yusuf. Berhasil diwariskan dengan sukses ke Yusuf. Makanya di Mesir pun, setelah dia mengalami banyak ketidakadilan oleh kakak-kakaknya, di situ pun dia selalu melihat Allah. Bahkan di rumah Potifar pun dia selalu melihat Allah. Makanya dibilang, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan dan dosa yang besar ini terhadap Allah? Bagaimana mungkin, dia bilang. Itu pengakuan Yusuf. Jadi Yusuf hidup dengan percaya bahwa dimanapun dia berada, Tuhan sedang mengawasi dia. Tuhan bukan hanya mengawasi dia, Tuhan bersama-sama dengan dia. Mengetahui semua tindakannya. Tuhan hadir di situ, di rumah Potifar. Nah, kita pun hari ini, kalau kita hidup sambil percaya, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, Tuhan ada bersama dengan kita bisa hidup sambil mengatasi godaan dosa. Kenapa kita melakukan dosa? Ya karena kita nggak melihat Tuhan seperti Yusuf melihat Tuhan. Ya, nah seperti ini. Jadi istri Potifar minta terus Yusuf tidur sama dia, tetapi Yusuf kan nggak mau kan. Nah, suatu hari istri Potifar tuh pakai taktik kosongin rumah, tinggal dia sama Yusuf doang. Dia tangkep Yusuf dan dia minta lagi Yusuf tidur sama dia. Akhirnya Yusuf tinggalin pakaian di tangannya, lari. Dia lari pergi keluar. Kemudian istri Potifar menuduh Yusuf, ngomong ke suaminya apa? Itu laki-laki Ibrani itu katanya. Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya kepadaku, lalu ia lari keluar. Dia lari keluar. Katanya. Nah, akhirnya Potifar dengerin kebohongan istrinya, dan Yusuf dipenjara. Yusuf itu dipenjara tanpa dosa. Dia dituduh secara tidak adil. Kehidupan Yusuf tuh mirip sekali dengan kehidupan Yesus. Kalau kita ada di posisi dia, di posisi Yusuf ya, kita pasti akan lakukan segala sesuatu untuk membuktikan bahwa kita tidak bersalah. Tapi Yusuf itu siapa sih? Dia itu budak. Nggak punya kenalan siapapun. Siapapun nggak ada. Budak dari negeri asing. Hanya bisa pasrah di penjara. Menghabiskan waktu dalam kesengsaraan di penjara. Nah, di kehidupan di penjara ini berlangsung selama 3 tahun. Kalau kita lihat di Alkitab, dicatat seperti ini. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Jadi, beberapa penulis catat kehidupan Yusuf itu seperti ini, di Mazmur. Dia di penjara.
tapi hanya untuk beberapa waktu. Sampai kapan? Sampai firman Tuhan genap. Nah, ketika dia di penjara, dia ketemu juru roti sama juru minum Firaun yang sama-sama ditangkap. Kemudian Yusuf secara kebetulan, lewat pemeliharaan Allah, Yusuf terjemahkan mimpi mereka. Yusuf kasih tahu bahwa, Yusuf tafsirkan mimpi mereka. Yesus bilang apa? Tukang roti itu nanti dalam 3 hari akan digantung. Tapi kalau tukang tukang anggur, cawan, cupbearer ini dalam 3 hari akan dikembalikan ke dalam jabatannya. Dan itu beneran terjadi. Nah, kemudian hari ketika Firaun mimpi dan pengen minta arti jawaban mimpinya apa, itu nggak ada satu orang pun. Jadi peristiwa yang terjadi itu seperti apa ya? Seperti Tuhan udah atur. Tiba-tiba Firaun pengen tahu banget artinya apa. Setiap hari Firaun nggak mimpi, dia nggak minta arti. Tapi kali ini dia minta diartiin. Apa artinya? Dan nggak ada satu orang pun bisa ngertiin. Nah, barulah tukang pembawa gelas raja itu ngomong, ada satu orang yang bisa artiin. Dulu waktu aku di penjara, dia ngertiin juga mimpiku. Nah, lewat hal seperti itu, ternyata akhirnya apa? Akhirnya Yusuf diangkat jadi mangkubumi. Itu di tahun 30. Dicatat di Mazmur 105, Raja menyuruh melepaskannya. Penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya, dan kuasa atas segala harta kepunyaannya untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Jadi raja tuh lepasin dia, dijadikan tuan, dan disuruh ngajar. Suruh kasih perintah, suruh ngajar. Mazmur sampai catat begini. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, kesulitan berat yang dialami Yusuf itu tuh pemeliharaan Tuhan untuk menggenapi perjanjian suluh. Hari ini pun kadang-kadang kita banyak penderitaan, banyak kesulitan. Tapi kalau kita percaya bahwa lewat segala sesuatu ini, pekerjaan penyelamatan manusia akan bergerak dengan maju, akan maju dengan iman, maka kita bisa kalahkan. Kita bisa kalahkan kesulitan-kesulitan kita bisa kalahkan kesengsaraan kita. Nah, kemudian dari umur 30 sampai umur 40, itu Yusuf dia kumpulin semua makanan-makanan, dia simpan-simpan. Nah, sampai terjadinya kelaparan, dia bisa bertemu kembali dengan papanya di umur 40 ya. Nah, ketika saya catat dari sini ya. Ini. Setelah lewat sebentar. Nah, pengangkatan Firaun atas Yusuf itu terjadi setelah Firaun dengerin bagaimana Yusuf mengartikan mimpi itu. Bukan hanya mengartikan, Yusuf pun kasih solusi bagaimana caranya. Akhirnya Firaun bilang apa? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Kalau gitu kamu aja yang ngurus semua, kata Firaun. Firaun punya keyakinan bahwa hikmat dan kecerdasan Yusuf itu benar-benar berasal dari Tuhan. Jadi dia nggak ragu-ragu untuk angkat Yusuf jadi orang nomor 2 di Mesir. Nah, kalau kita lihat dari mimpinya, itu kan tentang tentang lembu ya, sapi yang kurus sama sapi yang gemuk. Sama ada apa lagi? 7 bulir gandum yang kering, yang kurus, sama 7 bulir gandum yang gendut. Kemudian yang kurus itu selalu makan yang gendut. Nah, nggak ada satu orang pun yang bisa terjemahin. Nah, Yusuf terjemahin bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan dan ada 7 tahun kelaparan. Sesuai dengan apa yang Yusuf tafsirkan, kehidupan dunia di zaman itu seperti itulah adanya. Terjadi 7 tahun kelimpahan, dan kemudian 7 tahun kelaparan. Yusuf di masa kelimpahan dia simpen, dia bikin banyak sekali lumbung, dan dia simpen. Akhirnya di saat semua orang nggak punya makanan, Yusuf yang punya makanan. Nah, 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan ini sebenarnya ngomongin tentang kelaparan yang akan terjadi di akhir zaman.
Kalau kan tanda akhir zaman kan kelaparan kan, salah satu kelaparan. Kalau baca di Matius 24 itu ada tanda-tanda akhir zaman, itu ada kelaparan. Tapi di Alkitab mencatat yang lebih ngeri lagi, yaitu di Amos 8 ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Di akhir zaman, ada kelaparan namanya kelaparan firman. Bagian kesengsaraan besar. Yang akan menimpa siapa? Orang percaya. Orang yang nggak percaya, mereka nggak akan cari firman. Orang yang percaya yang cari firman. Nah, di saat itu, firman tuh nggak ada. Kita nggak bisa mendengarin firman. Apa ya? Kita anggap apa ya? Seperti firman Tuhan tuh dilarang, ibadah tuh dilarang. Tapi sebelum itu terjadi, Tuhan izinkan masa kelimpahan firman. Jadi sebelum masa kelaparan itu datang, sebelum masa itu terjadi, telah dibuka masa apa? Kelimpahan. Dicatat di Yesaya, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Nah, jadi akan ada waktunya Tuhan itu akan memberikan kelimpahan firman. Saya percaya itu sekarang waktunya. Kenapa? Karena sekarang itu firman itu lagi lagi diserukan besar-besaran. Firman sejarah penebusan pun salah satunya lagi diserukan secara besar-besaran. Nah, ini waktunya kita untuk terima firman ini dan simpan. Makanya penulis buku selalu bilang, kalau ibadah di gereja, kalau pendeta khotbah, catat, simpan. Karena akan ada waktunya. Itu nggak bisa lagi, mau baca pun nggak ada lagi. Simpanlah itu sebagai harta yang paling berharga. Nah, jadi di masa kelaparan, balik lagi ya, di masa kelaparan di Kanaan, kan nggak ada makanan. Yakub utus saudara-saudaranya pergi beli makanan di Mesir. Nah, eh, disinilah Yusuf bertemu kembali dengan orang-orang yang 23 tahun yang lalu jual dia. Mungkin semua peristiwa itu teringat lagi. Wajar bagi Yusuf untuk marah atau bahkan balas dendam kan. Apalagi dia mangku bumi loh, orang nomor 2 di Mesir. Tapi di saat pertemuan ini terjadi, Yusuf itu sudah berubah. Bukan sudah berubah sih, Yusuf itu sudah diberkati dengan berkat melupakan. Ada salah satu khotbah ada pendeta ngajarin kita tentang berkat Manasye. Manasye itu artinya melupakan. Salah satu anak Yusuf itu dinamakan Manasye. Karena apa? Tuhan membuat aku lupa atas segala sesuatu. Lupa, dia bilang. Segala sesuatu di rumah Bapak. Segala kesedihannya itu dia lupa. Ia telah melupakan dan mengampuni semuanya. Nah, jadi ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf tidak balas. Melainkan Yusuf selidiki. Dia pengen tahu, ini saudara-saudaranya ini selama 23 tahun ini, jadi orang yang seperti apa. Nah, jadi kalau baca di Kejadian 42 ayat 7, ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah orang asing. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, dari mana kamu? Dari tanah Kanaan, jawab mereka. Nah, kita lanjut ya. Nanti cerita detailnya teman-teman bisa baca sendiri. Tetapi pada saat ini, Yusuf dengan sengaja menuduh dia, menuduh mereka.
Dan dengan siasat, Yusuf berhasil menyandera salah satu dari saudara-saudaranya itu. Jadi Yusuf sengaja taruhin duit belanjaan mereka itu, mereka kan belanja buat duit. Duit itu dimasukin lagi. Habis itu mereka dilepas. Kemudian ditangkap. Akhirnya dipenjara. Terus dia jawab, Yusuf bilang, kalau kamu mau dibebaskan, kamu harus bawa adik kamu yang paling bungsu ke sini. Itu permintaan Yusuf ya. Nah, ini saya singkat ceritanya. Kemudian dalam hal ini juga kamu harus diuji, ayat 15. Demi hidup Firaun, kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Kemudian mereka pulang. Setelah Yusuf dijual ke Mesir, Yakub itu punya keterikatan khusus dengan Benyamin, putra terakhirnya ini ya. Setiap kali dia lihat Benyamin, pasti yang dia ingat siapa? Istrinya meninggal waktu melahirkan. Kemudian apa? Yusuf hilang. Jadi istri yang dicintainya mati, anak yang dikasihnya mati, sekarang tinggal siapa? Tinggal Benyamin. Jadi kayak Benyamin itu satu-satunya harapan di tahun-tahun kesepian Yakub. Apalagi dia udah tua. Jadi Yakub sangat sedih ketika putra-putranya mencoba bawa Benyamin ke Mesir. Tapi kalau baca di ayat 18, pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan, tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu harus kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar, dan kamu jangan mati. Ini semua skema, taktik yang dilakukan Yusuf, menjebak saudara-saudaranya. Jadi pada peristiwa ini ya, kalau dulu situasinya dibalik, saudara-saudaranya itu bully ya, namanya membuli, karena mereka lebih kuat dan lebih banyak daripada Yusuf. Mereka tangkap Yusuf, mereka buka dan mereka jebloskan dia ke sumur. Mereka melihat dan mendengar Yusuf. Kali ini Yusuf melihat saudara-saudaranya dan mendengar saudara-saudaranya. Gantian. Tapi percakapan mereka bagaimana? Ayat 21, mereka berkata kepada seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu, tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Ketika seseorang mengalami kesusahan, dia review kan, saya salah apa sih? Kalau kehidupan kita sulit hari ini, banyak kesengsaraan, kita pasti review dong. Saya salah apa sih? Apakah ada yang bisa ingat 23 tahun yang lalu kita ngelakukan apa? Pasti banyak hal kan? Tapi yang mereka ingat apa? Kejadian 23 tahun yang lalu. Ini ngasih tahu kita bahwa apa? Selama ini hal ini paling menusuk hati nurani mereka. Maka dalam keseharian pun mereka taunya ini kesalahan terbesar mereka. Nah, Yusuf yang lihat dan dengar, ayat 24 apa? Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kemudian dia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Kemudian mereka pulang. Ketika kelaparan, ketika mereka sampai di rumah papanya, anak-anak ini ceritakan semuanya kan. Anak-anak bilang, kita harus bawa Binyamin, kalau enggak kita semua mati. Kata ayahnya apa? Tetapi jawabnya, anakku itu tidak akan pergi bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati, dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Jadi bapaknya nggak kasih. Tapi karena kelaparan itu sangat berat, dan makanan dari Mesir habis, mau nggak mau Benyamin pergi juga.
Dan sampai di situ, Yusuf berikan satu skema lagi. Ketika Yusuf ketemu adiknya, dia bilang apa? Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnya lah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia, lalu berkata, inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu, merindukan adiknya itu. Waktu dia pergi, itu adiknya cuma setahun. Baru umur 1 tahun. Sekarang udah 24 tahun. Adiknya yang dirindu-rindukannya selama 23 tahun ini. Khusus untuk Benyamin, Yusuf hidangin makanan 5 kali lipat. Makan sama-sama dia. Kemudian Yusuf bersiasat memberikan bersiasat dengan menaruh pialanya di dalam kantong Benyamin supaya nanti Benyamin ditangkap dan dituduh di Kejadian 44. Ini saya lewatin ya. Nah, kemudian singkat cerita ketika saudara-saudaranya itu dibawa lagi ke rumah Firaun, saudara-saudara bilang, "Kenapa? Kan kita udah balikin duitnya." Yusuf bilang, "Ada yang curi pialaku." Oh ya boleh, periksa, periksa. Kalau ada ketemu, biarlah orang itu jadi budak. Jadi diperiksa. Pas diperiksa, dapat di kantongnya Benyamin. Kemudian Yehuda bilang, apakah di ayat 16 ya, sesudah itu berkata Yehuda, apakah yang akan kami katakan kepada Tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka kami ini budak tuanku lah kami, baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu. Jadi Yehuda sendiri tahu sudah, karena dia tahu kan adiknya nggak mungkin curi kan. Mereka tahu mereka difitnah. Mereka nggak sebodoh itu, tapi tiba-tiba ada pialanya di situ. Tapi mereka jawabnya apa? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka budak tuanku lah kami, baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu. Terus, tetapi jawabnya, jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu. Jadi ini ujian terbesar yang diberikan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Yang lain boleh pulang. Benyamin ini di sini aja. Kemudian Yehuda jelasin bahwa Benyamin itu adalah anak yang paling disayang bapaknya. Makanya di ayat 33 dibilang apa? Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku, menggantikan anak itu. Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Ya udah jelasin. Benyamin ini kakaknya udah mati, mamanya udah mati, dan aku janji bawa balik. Kalau memang cawan itu ditemukan di kantong dia, dan dia jadi budak. Tetapi aku mau gantiin anak itu. Benyamin itu anak yang sangat dikasihi bapaknya. Sama seperti 23 tahun yang lalu, Yusuf itu sangat dikasihi oleh bapaknya. Tapi sangat dikasihi dulu, mereka melihatnya jadi apa? Jadi alasan kebencian. Karena mereka nggak ngerti hati bapak, mereka jadinya benci. Tapi sekarang, mereka ngerti hati bapak, sampai apa? Sampai rela berkorban. 23 tahun yang lalu, apa perlakuan bagi seorang yang sangat dikasih ayah, iri hati, cemburu, mari kita bunuh dia. Nah, tapi sikap yang mengasihi, ini sikap yang seperti Yehuda itu lagi ngangkat doa pengantara.
membuat Yusuf nggak dapat lagi menahan hatinya. Artinya apa? Saudara-saudaranya beneran sudah berubah. Nanti kisahnya teman-teman bisa baca sendiri ya, dari Kejadian 42 sampai 45. Saya nggak tahu mana yang lebih mengharukan, fakta bahwa saudara-saudaranya itu sangat mengasihi ayahnya, atau fakta bahwa ada satu saudaranya yang melakukan suatu hal yang harusnya mereka lakukan 23 tahun yang lalu. 23 tahun yang lalu, ketika Yusuf menangis dan berseru-seru di dalam sumur itu, tidak ada satupun dari saudara-saudaranya yang bisa berkata, "Jangan Yusuf, tapi cemplungkan aku saja." Nggak ada. Nggak ada ayat yang 33 ini. Biarlah aku menggantikan anak itu, dan biarlah dia pulang. Nggak ada. Maka atas ini, kalau kita lihat deskripsi dari kakak-kakaknya ketika menceritakan tentang ayahnya, Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, masih adakah ayah atau saudara kamu? Dan kami menjawab, Tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, hanya dia sendiri yang tinggal dari mereka yang si ibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Ayat Kejadian 45 ayat 1. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras hingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat, mari." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Saudara-saudaranya itu lulus ujian yang diberikan oleh Yusuf. Hari ini, sikap seperti apa yang harus dimiliki oleh anak sulung sejati? Yusuf anak sulung, kalau baca Tawarik ya. Tapi meskipun tidak dicatat sebagai anak sulung, Yusuf itu anak sulung. Tetapi Yehuda menjadi terdepan di antara saudara-saudaranya. Hari ini, sikap seperti apa yang harus dimiliki oleh Kristen, orang Kristen, jemaat anak sulung? Kita harus mengerti hati Bapa, kita harus bisa menjadi apa ya, orang-orang yang mengangkat doa pengantara terhadap segala sesuatu yang ada. Nah, jadi sikap Yehuda ini mungkin, kalau menurut saya ya, sikap Yehuda inilah yang akhirnya membuat Yusuf benar-benar tidak dapat lagi menahan hatinya. Fakta bahwa ada orang yang mau berkorban demi menyelamatkan Benyamin. Itu seperti apa ya? Seperti semua semua sakit hatinya yang dulu tuh benar-benar pulih, hilang. Terakhir, terakhir ya, ketika peristiwa antara kakak-kakaknya dan Yusuf ini terjadi, ada satu fakta penting, yaitu apa? Yusuf itu sebut kata ayah itu 14 kali. Dari kejadian 44 aja, kata ayah muncul 14 kali.
bahasa Ibraninya Aba, kan? Ayah. Jadi setiap kali Yusuf ketemu saudara-saudaranya, dia tanya selalu apa? Ayah, masih hidupkah ayahmu? Masih sehatkah ayahmu? Bakti tertinggi kepada orang tua itu apa ya? Sifat terindah yang bisa dimiliki seseorang. Kalau di Alkitab itu selalu konsisten ajarin kita untuk hormati orang tua kita, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Kalau contoh ya, coba ada yang bisa baca nggak? Efesus 6 ayat 23. Efesus 6 ayat 2 sampai 3. Efesus 6 ayat 2 sampai 3. Boleh tolong baca ya? Efesus 6 ayat 2 sampai 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, inilah adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Kita lihat bahwa bahkan di Perjanjian Baru pun kasih tahu kita bahwa hormati orang tua itu tugas anak-anak. Itu adalah jalan pintas untuk terima berkat. Orang tua itu kayak agen yang mewakili Allah. Mereka yang kasih kehidupan buat anak-anaknya. Dengan melahirkan anak-anak, orang tua tuh kayak ambil bagian dalam pekerjaan penciptaan, agennya Tuhan. Selanjutnya, orang tua itu menyediakan makanan, menyediakan pakaian, sambil kadang-kadang bahkan mengabaikan kebutuhan mereka. Didahuluin anak-anaknya dulu. Dia besarkan kita dengan cinta. Ya kan? Kemudian kalau anak-anaknya salah, memilih kehidupan yang salah, orang tua akan melakukan apa? Melakukan tindakan disiplin. Jadi orang tua itu berpartisipasi dalam apa? Pemeliharaan, dalam penghakiman juga. Nah, jadi meskipun manusia nggak bisa lihat Tuhan dengan matanya, dia bisa belajar sifat dan karakter Tuhan dari orang tua. Makanya Rasul Yohanes bilang, barang siapa mengaku mengasihi Allah tetapi membenci saudara atau saudari, itu pembohong. Karena barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, yang mereka dapat lihat, itu nggak mungkin bisa mengasihi Allah, yang mereka nggak lihat. Begitu juga kalau kita nggak mengasihi orang tua kita. Kalau kita nggak mengasihi orang tua kita nggak mungkin bisa mengasihi Tuhan. Seperti itu ya. Nah, jadi dalam kehidupannya, ketika dia tinggal di Mesir selama 10 tahun ini sebagai Perdana Menteri ya, Mangkubumi, Yusuf itu selalu memikirkan ayahnya di kampung halamannya. Dan dia bertanya kepada saudara-saudaranya tentang kesejahteraan ayahnya di setiap ada kesempatan. Nah, marilah kita jangan lupa teladan yang bisa kita ambil dari Yusuf ini. Kita masih akan lanjut pembahasan nanti 17 tahun mereka hidup bersama-sama lagi. Jadi Yusuf itu 2 kali hidup bersama dengan Yakub. 17 tahun pertama kehidupannya, lalu 17 tahun terakhir kehidupan Yakub. Ini kita akan bahas minggu depannya. Kita doa dulu ya. Kita tutup doa dulu. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa atas kasih karunia-Mu, karena lewat buku sejarah penebusan kami dibentangkan peristiwa-peristiwa dan diberikan penjelasan tentang apa yang terjadi dalam Bapak-Bapak luhur iman. Bapak bantu agar setiap kami yang mewarisi firman dapat hidup sesuai dengan firman-Mu. Bapak biarlah banyak hal yang dapat kami lihat dan banyak hal yang dapat kami dengar. Bapak tolong bantu agar kami memiliki hati yang bersih, sehingga apapun yang kami lihat dan apapun yang akan kami dengar
hati kami tidak berubah terhadap kasih Kristus, dan biarlah kami dapat menjadi pengantara dan dapat mendoakan dan dapat mengangkat doa pengantara bagi saudara-saudara kami. Bapak, biarlah kami dijauhi dari rasa kebencian, dan biarlah Bapak kehidupan kami menjadi kehidupan yang dapat menghormati dan mengasihi orang-orang tua kami, dan biarlah Bapak dalam kehidupan kami, kesengsaraan apapun dan cobaan apapun kami lewati ketika kami selalu senantiasa melihat Allah bersama-sama dengan kami. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kemuliaan pada Tuhan. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Pak Rusdi.